Shalom, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam renungan Sosyanim malam hari ini. Menjadi doa dan pengharapan saya bahwa dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar, yang Engkau nyatakan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini bagi kami. Roh-Mu yang kudus menuntun dan membimbing kami untuk selalu berada di dalam kebenaran-Mu. Penuhi hati kami dengan kerinduan untuk selalu ada di hadirat-Mu, mendengar suara-Mu dengan benar. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan malam hari ini berbicara tentang motivasi hati yang tulus dan murni. Mari kita bersama membaca beberapa ayat dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita memahami bahwa tentu setiap orang memiliki motivasi dalam melakukan segala sesuatu. Lalu kita akan coba memahami sebenarnya apa itu motivasi. Menurut beberapa pengertian, salah satu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa dikatakan motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan kata lain, saudara, bahwa motivasi adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi perencanaan, keputusan, pilihan, dan tindakan seseorang. Nah, kekuatan inilah yang memberi semangat dan gairah, saudara, dalam mengerjakan segala hal, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Jadi, secara garis besar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, motivasi itu memiliki pengertian suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Dan motivasi adalah faktor penting yang dapat membangkitkan semangat kita untuk melakukan sesuatu. Dan sebaliknya, jika seseorang yang tidak punya motivasi akan mengerjakan segala sesuatu ala kadarnya, dan ketika diperhadapkan dengan tantangan atau kendala, kemungkinan besar akan cepat menyerah dengan tantangan tersebut. Lalu kita akan coba perhatikan motivasi seperti apa yang dikatakan lewat firman Tuhan yang kita sudah baca. Motivasi itu berbicara tentang sikap hati seseorang.
Dan inilah saudara yang Tuhan perhatikan dalam diri orang tersebut ketika melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan menyelidiki hati. Karena ia melihat hati, bukan apa yang tampak secara pandangan mata manusia. Dengan jelas, saudara, ayat ini menyatakan bahwa Tuhan menyelidiki. Kata menyelidiki itu, saudara, memperhatikan dengan seksama, secara detail. Apa yang ada di dalam hati seseorang. Bukan hanya menyelidiki, tetapi ia juga menguji batin. Dan dia mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi, apa niat kita melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan, dia tahu, saudara. Dia mengerti. Artinya, tidak ada yang dapat kita coba tutupi. Sebab dia menyelidiki. Menyelidiki dengan detail. Terperinci sampai kepada hal-hal, kepada perkara-perkara yang kecil sekalipun. Dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, dan engkau Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan, saudara. Bagaimana dikatakan kepada Salomo, kenallah ayahmu. Kenallah ayah, Allahnya ayahmu. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Mengapa harus tulus ikhlas? Selanjutnya firman Allah berkata, ketika kita beribadah, Tuhan menyelidiki segala hati. Jadi waktu saya dan saudara datang beribadah, Tuhan tahu motivasi kita. Apakah kita hanya beribadah karena kita orang Kristen dan harus beribadah di hari Minggu? Atau kita hanya kalau tidak beribadah, tidak nyaman begitu karena akan ditanyakan kenapa tidak beribadah. Atau ada hal yang lain, saudara. Firman Tuhan jelas berkata, Tuhan menyelidiki segala hati dan Dia mengerti. Jika kita mencari Dia dengan tulus ikhlas, Dia akan berkenan ditemui. Jika kita meninggalkan Dia dan tidak peduli dengan ibadah kita kepadanya, firman Tuhan jelas berkata, Dia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi Tuhan tidak hanya melihat dan menilai apa yang kita perbuat, tetapi Tuhan lebih daripada itu. Ia menilai, Ia memperhatikan, Ia menyelidiki motivasi hati. Mengapa selalu berbicara hati? Karena hati itu adalah sumber. Bila hati kita sudah tercemari dengan motivasi-motivasi yang salah, maka berarti sumber kita pun sudah tercemar. Mari kita bersama, saudara, memperhatikan motivasi kita juga dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apakah saya dan saudara melayani karena perkara-perkara yang lain? Katakanlah itu berbicara tentang materi. Atau kita sedang melayani Tuhan untuk mendapatkan pujian dari manusia ketika kita berdiri di hadapan orang banyak, saudara.
Lalu mari kita coba bersama-sama juga memperhatikan ketika kita memberi persembahan atau menolong orang lain, bagaimana motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar tulus atau ada tujuan lain di balik setiap pemberian itu? Sekalipun kita bisa menyembunyikan motivasi hati kita dari manusia, saudara, tetapi semuanya tetap akan terbaca jelas di mata Tuhan. Maka dari itu, mari kita selalu menjaga motivasi secara benar dalam mengerjakan apapun. Entahkah itu pekerjaan di mana kita berada bekerja, hubungan kita dengan sesama, terlebih ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Sebab saudaraku, motivasi yang ada dalam hati kita itu secara otomatis akan mempengaruhi pikiran kita, tindakan, perilaku, dan reaksi kita. Jika motivasi hati kita benar, semua yang kita hasilkan adalah benar. Dan hal itu, saudara, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya. Jika motivasi hati kita dalam melakukan hal apapun tidak benar, maka tentu tidak akan ada hal yang baik dan benar yang akan kita terima dalam hidup ini. Adalah tidak mudah, saudara, kita mengerti motivasi dalam diri seseorang. Sebab motivasi dapat dibalut, disembunyikan secara rapi di balik sikap, perilaku, atau tindakan seseorang tersebut. Hingga saat ini, saudara, ada begitu banyak orang yang memiliki motivasi yang tidak benar dalam membangun hubungan dengan sesamanya. Karena mungkin ada kepentingan-kepentingan terselubung dan tidak lagi didasari oleh ketulusan dan kemurnian hati. Bahkan dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya pun, tidak sedikit orang Kristen, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, tampaknya aktif, begitu rohaniawan dalam melayani pekerjaan Tuhan, tetapi ada alasan-alasan tertentu di belakangnya. Dalam hal beribadah, saudara, dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, dalam hal membangun hubungan dengan sesama, biarlah motivasi hati tetap terjaga ketulusannya. Mazmur 101 ayat yang kedua, firman Allah berkata, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku." Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Rasul Paulus juga berusaha untuk menjaga kemurnian hatinya dalam melayani Tuhan, dalam berhadapan dengan sesamanya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, esok hari kita akan bersama dalam ibadah raya di hadapan Tuhan. Mari persiapkan hati kita dengan hati yang tulus dan murni. Hati yang jujur ketika kita datang menghadap Tuhan. Hati yang benar-benar siap. Seperti yang pemazmur katakan, "Aku hidup dalam ketulusan hatiku." Seperti apa yang diterima oleh Salomo. Biarlah dia datang beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Jika hati kita benar menghadap Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang kita percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan akan menyatakan hal-hal yang indah dalam hati kita. Tuhan mengetahui rahasia hati setiap orang. Karena itu berhati-hatilah, saudara, dengan hati kita dimanapun kita berada. Entahkah kita sedang berhadapan dengan Tuhan, entahkah kita sedang berhadapan dengan sesama kita,
apapun yang kita lakukan, mari miliki motivasi hati yang benar, hati yang tulus, ikhlas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang mengingatkan kami. Bagaimana kami harus hidup di hari-hari ini. Biarlah motivasi hati kami yang menjadi sumber dari segala kehidupan ini tetap ada di dalam ketulusan dan kemurnian di hadapan-Mu, di hadapan manusia. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya kami lakukan dengan sikap hati yang benar. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman yang selalu membaharui hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You are the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God.